omset daripada rumah makan tersebut itu meningkat sangat drastis. Jadi selama 3 bulan ke depan dari 2 minggu itu omsetnya, ya biasanya kalau omset naiknya kan pelan-pelan ya, bertahap tak 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 tak. Tapi ini omsetnya langsung naik, gitu. Nah, dalam waktu dia tidur itu dia bermimpi, dia melihat sesosok ular yang sangat besar dengan tatapan tajam dan matanya yang merah. Halo teman kakak, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pesugihan Rumah Makan Tumbal Karyawan. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2010 selama 1 tahun full. Sebut saja yang mengalami kejadian ini adalah Siti. Ya, Mbak Siti ini kebetulan bekerja di sebuah rumah makan di daerah Subang. Pada dasarnya, sewaktu Siti awal pertama masuk, itu pendapatan rumah makannya itu normal ya, seperti biasa. Tapi selang beberapa hari dia masuk, apalagi ketika mendekati liburan Nataru, ya, peralihan dari 2009 ke 2010, itu sebuah keanehan terjadi. Secara tiba-tiba, harusnya yang waktu liburan itu pendapatan rumah makannya kan luar biasa rame ya karena liburan, tapi ini mendadak sepi. Yang biasanya tiap hari rumah makan ini bisa mendapatkan omset yang lumayan ya, sekitar 5-10 juta. Tapi pada waktu itu pendapatannya paling cuma ya di bawah 1 juta lah, bisa dihitung dengan jari. Jadi dari kejadian ini, dari keanehan ini, nah kebetulan si pemilik yang bernama Pak Yanto dan Ibu Sri yang mempunyai karyawan sebanyak 6 orang itu mulai kebingungan, ya kenapa kok rumah makan ini bisa sepi gitu kan. Nah, setelah beberapa waktu, kurang lebih 2 minggu dari awal keanehan ini, Siti merasakan sesuatu perubahan yang lumayan besar ya secara tiba-tiba kepada rumah makan tersebut. Omset daripada rumah makan tersebut itu meningkat sangat drastis. Jadi selama 3 bulan ke depan dari 2 minggu itu omsetnya, ya biasanya kalau omset naiknya kan pelan-pelan ya, bertahap tak 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 tak. Tapi ini omsetnya langsung naik, gitu. Dan rumah makan itu pun kewalahan dalam menghadapi para customer yang datang. Ya, biasanya 1-2 orang atau 1 mobil atau 2 mobil, ini yang datang rame, bos segala macam. Jadi sampai Siti pun diperbantukan ya, yang biasanya dia jadi waitress atau pembawa makanan, ini dia diperbantukan juga ke dapur ya. Ya walaupun tugasnya tuh ringan, hanya menggoreng atau bagaimana. Nah, ada kejadian yang menarik pada saat Siti sedang menggoreng ya. Tangannya itu kecipratan minyak. Selang beberapa lama setelah tangan Siti itu kecipratan minyak, dia kan pulang ke rumah nih setelah selesai kerja nih. Nggak berapa lama Siti itu demam. Pada hari itu juga demam. Awalnya mungkin dia pikir mungkin demam karena kecapean gitu ya. Tapi kok semakin malam demamnya tuh makin tinggi gitu ya. Dan dia merasa badan saya kok kayaknya ini udah nggak bener nih. Singkat cerita, dia ke dokter pada malam itu juga karena besoknya kan mau kerja ya. Dia ke dokter bilang, ini nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa, fine-fine aja, semuanya oke gitu. Oke, setelah diperiksa ke dokter, dia pulang lagi. Setelah pulang, bukan hanya demam yang Siti rasakan, tapi bekas tangan yang kena minyak itu menjadi koreng, ya, menjadi koreng, dan kemudian semakin lama itu bukannya mengering, tapi koreng itu malah menyebar ke seluruh tangannya. Banyak banget nih, gitu kan. Nah, di situ Siti merasa kebingungan luar biasa. Ada apa dengan saya nih? Setelah Siti pulang dari dokter, dia kan capek tuh. Oke lah, saya sekarang istirahat, tidur. Nah, dalam waktu dia tidur itu, dia bermimpi, dia melihat sesosok ular yang sangat besar
dengan tatapan tajam dan matanya yang merah. Siti itu takut banget. Aduh nih, saya mesti ngapain nih? Nah, si ular itu semakin mendekati dan semakin mendekati. Siti yang takut itu akhirnya langsung terbangun. Dan dia melihat luka yang tadinya hanya, koreng yang tadinya bekas luka minyak itu, yang tadinya kecil, sekarang sudah menyebar ke seluruh tangannya. Tambah takut dong Siti, kok ini bisa kayak begini nih? Padahal waktunya itu kurang dari 1 hari. Biasanya kan kalau koreng, apalagi koreng nyebar itu kan lama ya makan waktunya. Tapi ini sudah menyebar ke seluruh tangan. 3 hari kemudian, mulailah teror yang luar biasa terjadi. Siti yang biasanya kerja pembawaannya senang, ceria, happy, kali ini dia diteror dengan sebuah kejadian luar biasa yang terjadi dalam 1 hari. Jadi dia merasakan ada sesosok yang melihat dia terus-menerus, sehingga Siti itu nggak konsen dalam kerjaannya. Ya, di samping itu juga Siti mengalami gangguan, misalnya ketika dia menggoreng, tiba-tiba minyaknya berubah menjadi cairan berwarna merah. Pokoknya hari itu Siti itu nggak konsen kerjaan. Dan ketika pulang ke rumah pun sama. Ketika dia tidur, dia bergumam dengan bahasa yang tidak jelas. Akhirnya Siti merasakan, wah ini kayaknya udah nggak bener nih, gitu kan. Dan dia juga terus merasakan sakit yang luar biasa karena korengnya tuh makin lama makin nyebar ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Sampai suatu ketika Siti udah nggak kuat lagi untuk kerja dan dia izin supaya dia tuh nggak masuk kerja karena dia sudah tidak kuat lagi dengan sakitnya dia. Lalu ada teman yang datang, teman kerjanya yang bernama Ani datang ngejenguk. Melihat kondisi Siti yang seperti itu, Ani di samping merasa kasihan, dia juga merasa curiga. Dia bertanya, Siti, kok kamu penyakitnya seperti ini ya? Perasaan kamu kemarin hanya demam sakitnya, kok sekarang banyak sekali bekas luka ini di sekujur tubuh kamu. Kayaknya ada sesuatu yang gak bener deh. Ani bilang seperti itu. Ya Siti cuma bilang, mungkin ya, tapi saya nggak tahu ini sakit ke apa. Udah ke dokter, dibilang nggak kenapa-napa. Akhirnya ya saya cuma bisa istirahat seperti ini aja. Lalu si Ani menyarankan, saya ada kenalan yang mungkin bisa membantu kamu supaya kamu itu sembuh. Namanya Abah Iing. Ani mengenal Abah Iing itu ketika salah seorang keluarganya disembuhkan oleh Abah Iing. Dan memang jaraknya lumayan jauh, di pedalaman, tidak di kota atau di pinggir jalan besar. Kebetulan jarak dari rumah Siti ke tempat Abah Iing itu 1 jam. Kemudian Siti menyetujuinya. Lalu mereka ke sana dengan Aini membonceng Siti yang dalam keadaan kesakitan. Setelah sampai di sana, mereka berbincang dengan Abah Iing dan mereka bertanya kepada Abah Iing apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Siti. Kebetulan Abah Iing menyanggupi untuk menyembuhkan Siti dengan sarana berupa 3 buah telur putih yang bisa didapatkan baik beli sendiri Sitinya atau dibelikan oleh Abah Iing. Nah, singkat cerita setelah Siti menyanggupi dan membayarkan sarana tersebut kepada Abah Iing, malamnya pun Abah Iing langsung melakukan ritual karena sakitnya Siti ini udah luar biasa banget. Siti juga udah nggak tahan
juga udah minta tolong supaya segera disembuhkan. Malam itu Abah Ing langsung melaksanakan ritual dan terjadilah pertarungan antara Abah Ing dan sosok ular besar yang ada di mimpinya Siti. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Abah Ing. Sosok ular besar yang menakutkan itu kalah. Kemungkinan sudah tewas di tangan Abah Ing. Selang beberapa waktu kemudian, Siti mendapat telepon dari Abah Ing. Nak, tolong nanti apabila kamu sudah sehat dan semua penyakit sudah sembuh, kamu segera keluar dari rumah makan itu. Siti pun bertanya, kenapa Abah? Saya kan enak kerja di situ. Ya, karena yang mau menumbalin kamu itu ya yang punya dari rumah makan itu. Siti pun kaget luar biasa. Kok bisa seperti itu, Bah? Ya memang seperti itu kejadiannya, Nak. Jadi jangan tunggu lama-lama ya. Ketika kamu sembuh, kamu langsung keluar dari rumah makan itu. Jangan kerja di sana lagi. Oh, baik, Bah. Siti pun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ya, korengnya yang tadinya berbau ya toh, dan berair perlahan-lahan sembuh lagi. Walaupun masih meninggalkan bekas, tapi koreng itu sudah kering dan rontok dengan sendirinya. Tanpa menunggu lama, Siti pun pamit dari tempat kerjanya dia, yaitu rumah makan tersebut. Waktu Siti pamit, dia merasakan sesuatu yang janggal dari Pak Yanto dan Ibu Sri. Karena sewaktu dia mengucapkan untuk mengundurkan diri, Pak Yanto dan Bu Sri itu seperti tidak menerima dan mereka masih ingin Siti untuk bekerja di rumah makan tersebut. Tapi karena Siti sudah diberitahu oleh Abah Ing, dia harus segera keluar, dia tetap bertekad dan mengatakan bahwa saya sudah cukup, saya mau keluar dari tempat ini, mau berhenti karena suatu lain hal. Setelah keluar dari rumah makan itu dan tidak bekerja lagi di sana, kurang lebih sekitar 1 bulanan, Siti mendapatkan kabar dari temannya Ani yang masih bekerja di sana bahwa rumah makan tersebut sekarang sudah sangat sepi dan nyaris bangkrut. 1 minggu kemudian, Siti mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan lagi dari Ani bahwa Pak Yanto sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Pak Yanto itu sakit-sakitan. Dan itu berlangsung sangat cepat. Dari cerita dia sebelumnya sampai Pak Yanto meninggal. Sakitnya sama seperti yang dialami Siti. Hanya sakit Pak Yanto itu lebih parah. Bukan hanya di tangan saja korengnya, tapi korengnya itu ke seluruh tubuh dan mengeluarkan air dan bau yang sangat luar biasa tidak enak. Sampai akhir hayatnya pun Pak Yanto terus mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya teman kakak, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Siti mengenai pesugihan rumah makan Tumbal Karyawan. Pesan moral yang didapatkan dari kisah ini adalah jangan serakah, apapun yang terjadi selalu ingat kepada yang di atas. Karena yang memberikan rezeki itu adalah yang di atas. Untuk teman-teman kakak yang mau mengirimkan kisah kalian, bisa langsung melihat di bawah ini. Ditunggu kisah kalian berikut.